Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan untuk paslon nomor 3. Baik, ini untuk paslon nomor 3. Salah satu misi Bapak adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional dengan memperkuat sinergisitas tata kelola pemerintahan nagari. Pertanyaan, menurut Bapak, bagaimana kondisi objektif tata kelola pemerintahan nagari di Kabupaten Agam saat ini, terutama dalam pengelolaan dana nagari untuk meningkatkan pelayanan publik di nagari, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian nagari, mengatasi kesenjangan, dan memperkuat masyarakat nagari sebagai subjek pembangunan. Apa strategi konkret yang akan Bapak lakukan untuk mengefektifkan pengelolaan dana nagari sehingga mampu mencapai tujuan yang ditetapkan? Bisa dipahami pertanyaannya? Baik, waktu Bapak menjawab 3 menit dari Bapak mulai berbicara. Silakan. Terima kasih, saya langsung kepada jawaban saja bahwa kalau kita lihat secara umum pengelolaan keuangan di nagari ada 2 titik ekstrim yang perlu kita hindari. Saya sering mengibaratkan ada yang wali nagari yang suka menginjak rem karena terlalu takut untuk membelanjakan uang nagari, takut tersangkut hukum, sehingga akibatnya tidak maksimal pemanfaatan dana untuk perputaran pembangunan dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di nagari. Kemudian yang kedua, kondisi ekstrim yang kedua, suka nginjak gas sehingga jarang nginjak rem. Dampaknya kebablasan. Walaupun ini sebenarnya dari pemerintahan Kabupaten Agam selama ini, lebih tepatnya yang di leading sektornya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, berbagai bentuk petunjuk juklak juknis sudah disiapkan. Kemudian juga secara umum di samping aturan-aturan teknis, petunjuk teknis yang sudah dibantu disiapkan, juga secara rutin diberikan coaching dan juga pembinaan baik dari dinas maupun kecamatan. Dan alhamdulillah, karena saya juga sebelumnya adalah wakil bupati, masih cuti semua sekarang, pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Agam sering mendapat penghargaan baik tingkat Sumatera Barat maupun tingkat nasional. Walaupun tentu tidak ke-82 nagari memiliki kemampuan yang sama. Kemudian kita melihat untuk membantu pembangunan, kita mendefinisikan pembangunan merujuk dari lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan bersama-sama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun jiwa nagari, membangun fisik nagari, kita juga sudah mulai mengarahkan membangun jiwa nagari dengan Perbub Gerakan Nagari Madani yang sudah berjalan 3,5 tahun. Kebetulan saya sendiri konseptornya, saya sendiri yang mengevaluasi dan mengontrol perjalanannya. Jadi saya melihat secara umum ada 2 titik ekstrim, tapi rata-rata pengelolaan kondisi objektif 82 nagari yang ada di Kabupaten Agam saat ini cukup bagus, cukup sinergis dengan cukup terarah dan cukup termonitor oleh pemerintahan Kabupaten Agam selama ini. Lalu dampaknya, dan itu kita selalu dorong, kita ingatkan agar perputaran dana nagari yang bervariasi mulai dari 1, sekian miliar, bahkan ada yang sampai hampir 5 miliar, memang kita dorong untuk dibelanjakan di nagari, termasuk supplier dan segala macamnya, agar betul-betul memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi di nagari, betul-betul memberikan dorongan untuk menjadi lokomotif multiplier efeknya terasa di nagari sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di nagari.